Yesaya 41 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Yesaya pasal Oke, Bapak Ibu. Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Mohon maaf tadi terjeda sebentar. Ayat 8 dulu. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Ayat 9 berkata begini, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau, dan tidak menolak engkau. Perhatikan ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oke, kita baca ayat 10 dengan keras, Bapak Ibu. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan berkata bahwa janganlah takut. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Itu dulu. Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Ketakutan itu adalah sesuatu yang manusiawi, itu biasa saja. Dan hal itu Tuhan ciptakan. Ada di dalam hidup kita untuk menjadi semacam alarm. Kalau itu bagi saya, sebagai sebuah alarm untuk memperingatkan kita akan bahaya yang ada di sekitar kita. Hari ini kalau Bapak Ibu ke hutan, dan kalau ketemu dengan singa, otomatis Bapak Ibu akan takut karena memang singa adalah predator, binatang buas, ya. Dan kita yang tadinya tidak berpikir ketemu dengan singa, tapi tiba-tiba kita bertemu dengan singa, maka itu menjadi semacam alarm dan memperingatkan kita akan bahaya yang ada di sekitar kita. Namun begini Bapak Ibu, jika rasa takut itu sudah mendominasi, rasa takut itu menguasai kita, maka ketakutan itu sudah tidak sehat lagi. Dan itu akan membelenggu kita, itu adalah roh ketakutan. Dan Bapak Ibu sebagai orang percaya, kita tidak boleh hidup atau tidak boleh didominasi oleh ketakutan. Ketika Bapak Ibu hidup dalam ketakutan dalam Bapak Ibu untuk mengambil sebuah keputusan penting,
untuk Bapak Ibu melangkah maju, dan Bapak Ibu takut melakukannya, karena masa lalu yang gelap, masa lalu kita yang gagal, masa lalu kita yang dihantui oleh begitu banyak persoalan masalah, dan kita tidak berani melangkah untuk masa depan, maka sesungguhnya kita membiarkan diri kita dikuasai atau didominasi oleh ketakutan. Contoh, apa yang Bapak Ibu alami sendiri sewaktu misalnya Anda pernah mengalami, saya pernah melayani seseorang yang dia mengalami kecelakaan dengan motornya. Dan mengalami kecelakaan dengan motor, dia ada di rumah sakit kurang lebih 1 bulan, saudara. Tangan dan kakinya itu patah. Tapi puji Tuhan, ikut campur tangan Tuhan Yesus sehingga dia mengalami kesembuhan, sekalipun ada tindakan-tindakan dokter yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan dia. Dan ketika dia sembuh, dia berkata kepada saya nggak mau naik motor lagi. Saya tanya, kenapa kamu nggak mau naik motor? Dia katakan begini, apa yang saya alami selama 1 bulan ini, itu menakutkan, saya takut mati. Begitu banyak intimidasi di pikiran saya. Ketika saya membayangkan duduk di motor, saya membayangkan bahwa sepertinya roh maut ada di depan saya. Sehingga dia ketakutan untuk ketika dia sudah pulih dan sehat, dia ketakutan. Bahkan diboncengin pun ketika naik motor dia takut. Bahkan untuk naik mobil pun dia takut, saudara. Sekalipun dia tidak nyetir. Apalagi naik pesawat, dia ketakutan, saudara. Ya. Dia mengalami sebuah ketakutan yang menguasai dia. Sehingga dia tidak mau untuk melakukan kembali apa yang dulu dia pernah lakukan. Tapi ketika perlahan-lahan dia dibawa ke dalam hadirat Allah, diajarin untuk terus berdoa, masuk dalam hadirat Allah. Satu saat saya lihat dia datang ke ibadah dengan mengendarai sepeda motornya. Ketika dia turun dari sepeda motor, saya lihat mukanya tersenyum. Dan saya tanya kepada dia gini, kamu kok sekarang naik sepeda motor? Dia katakan, sekarang ini ketika saya naik sepeda motor, saya nggak rasa takut lagi, pastor. Saya rasa biasa saja. Bahkan saya rasa bahwa Tuhan itu lindungi saya, Tuhan jaga saya. Dan saya tanya begini, kapan kamu alami ini? Ketika saya memberikan waktu, saya ada di hadirat Tuhan. Ketika saya memberikan banyak waktu saya untuk menyelidiki firman Tuhan. Bapak Ibu, ketakutan, roh ketakutan hanya dapat diusir ketika Anda tinggal dalam hadirat Allah dan tinggal dalam firman Tuhan. Amin. Ketika saudara dan saya membawa hidupmu tinggal dalam firman Allah, maka Anda dan saya akan melihat perkara-perkara besar, terobosan besar terjadi. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak mau menghadapi ketakutan itu, saya percaya bahwa kita tidak akan pernah menang di atas ketakutan itu. Ketika dia tidak pernah menghadapi ketakutan itu, maka seumur hidupnya dia tidak akan mengendarai motor lagi. Dia tidak akan naik mobil. Kemana-mana dia akan jalan kaki. Dia tidak akan pergi untuk mengurus bisnisnya dari kota ke kota. Karena dia tidak akan mungkin naik pesawat. Tapi ketika dia menghadapi ketakutan itu, dengan cara masuk ke dalam hadirat Allah, masuk dalam firman Tuhan, maka dia menjadi orang yang bebas dari belenggu itu. Bebas dari rasa takut itu. Sehingga bisa melakukan segalanya dengan bebas karena Tuhan yang membebaskan dia. Ada begitu banyak orang Kristen yang lumpuh atau ditawan oleh ketakutan hari ini. Anda mungkin kelihatan sehat, tapi jiwamu ditawan. Anda mungkin kelihatannya seperti bisa beraktivitas kemana-mana, tapi rohmu ditawan. Apa itu ketakutan? Saya mencoba mencari definisi ketakutan dalam kamus besar bahasa Indonesia. Ketakutan adalah emosi yang sedih, yang disebabkan oleh bahaya yang akan datang. Emosi yang sedih, yang disebabkan oleh bahaya yang akan datang. Sesuatu yang jahat, atau ilusi, atau apapun yang sejenisnya, yang datang mengintimidasi kita. Ingat, ketakutan adalah emosi sedih yang disebabkan oleh bahaya yang akan datang. Ada kalanya mungkin Bapak Ibu kelihatan sehat, tapi Bapak Ibu takut punya trauma. Trauma ini bisa terbawa ketika Bapak Ibu ada dalam kandungan ibu, dan waktu itu ibu Anda, orang tua Anda mungkin tidak menginginkan Anda lahir, menginginkan supaya Anda digugurkan. Maka masuklah roh ketakutan, masuklah roh kematian itu dalam saudara, masuklah roh pemberontakan itu ke dalam saudara. Ternyata Anda nggak digugurkan, tapi justru Anda lahir ke dunia. Ketika Anda dan saya alami seperti itu,
dan saudara belum pernah didoakan kelepasan, maka roh ketakutan akan menguasai saudara. Untuk Anda melakukan sesuatu, Anda sudah membayangkan bahaya yang ada di depan saudara. Anda sudah membayangkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang menghalangi Anda. Anda sudah membayangkan hal-hal yang betul-betul membuat Anda akhirnya tidak bisa mengambil keputusan dengan benar. Karena dari definisi di atas, ada hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa seringkali ketakutan itu muncul bukan dari fakta, tapi dari kekhawatiran. Ingat, ketakutan itu muncul ya bukan dari fakta, tapi dari kekhawatiran. Khawatir bahwa akan terjadi ini, akan terjadi seperti ini, akan terjadi bahaya seperti ini. Saya ingat satu waktu, saya mau pergi pelayanan ke satu kota. Saya waktu itu terbang dari Makassar, ketika itu mau pergi ke kota mana saya lupa. Dan di atas pesawat itu, waktu itu cuaca kurang bagus, saudara. Dan terjadi goncangan di atas. Dan ada seorang ibu menggendong anaknya yang mungkin umur sekitar 2 tahun. Di samping, ya ada lorong, kemudian di samping saya. Dan saya lihat ketika pesawat mulai goncang, ibu itu ketakutan sampai tangannya gemetar. Karena dia punya energi yang negatif sehingga membuat anaknya nangis. Dan saya lihat tangan ibunya tuh gemetar ketika gendong anaknya, kakinya gemetar, bibirnya dan wajahnya pucat. Saya lihat dia beberapa kali dan saya tanya, ibu kenapa? Ibu takut naik pesawat. Dia katakan iya. Saya tanya kenapa? Pernahkah ibu alami kecelakaan ketika ibu naik pesawat? Karena dia di samping saya, makanya saya tanya. Karena saya lihat anaknya nangis terus, semua orang melihat ibunya dan melihat anak ini. Dan dia katakan bahwa dia kalau di rumah, dia sering nonton ya National Geographic yang bicara tentang kecelakaan-kecelakaan pesawat. Dan ketika dia nonton itu, roh ketakutan masuk di pikirannya. Masuk di pikirannya, dan dia membayangkan ketika terjadi kegoncangan ini, dia akan alami seperti yang dia nonton National Geographic ketika terjadi kecelakaan pesawat. Sehingga dia tidak bisa menyingkirkan itu. Dan saya lihat karena dia bukan orang percaya, saya katakan ibu doa. Dan panggil nama Tuhan, serukan nama Tuhan. Dia peluk anaknya, lalu dia coba berkata-kata sendiri, saudara. Sampai kami landing di kota itu, di bandara itu. Saya lihat ibunya tetap pucat. Pramugari datang membawa dia air hangat, memberikan dia aqua. Dia nggak bisa minum, saudara. Airnya nggak bisa melewati tenggorokannya. Orang ini dikuasai oleh roh ketakutan, saudara. Dan saya katakan kepada ibu itu ketika dia turun, saudara. Dari pesawat saya bilang, ibu kalau tidak ibu lawan roh ketakutan ini, maka itu akan berpengaruh ke jantung ibu, ke ginjal ibu, ke pikiran ibu. Ibu nggak akan bisa tidur malam dengan nyenyak. Karena secara real, bahwa itu adalah kekhawatiran, itu ada di pikiran ibu. Bukan fakta. Kenyataannya kita tiba dengan selamat. Tapi kekhawatiran ibu membuat sehingga di pesawat ibu nggak nyaman. Kekhawatiran sering memanipulasi perasaan kita. Bapak Ibu harus tahu bahwa kekhawatiran sering memanipulasi perasaan kita. Sehingga tidak bisa melihat sesuatu sesuai dengan fakta yang ada. Ketika Bapak Ibu diperhadapkan dengan sebuah keputusan untuk mengambil sebuah bisnis besar, untuk mengambil sebuah keputusan untuk anak-anak kita kuliah, untuk mengambil keputusan untuk memulai suatu pelayanan, suatu pekerjaan, Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu tertipu dengan perasaan, karena perasaan mendustai. Tapi iman adalah kebenaran. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Perasaan saya selalu mendustai, tapi iman itu kebenaran. Jadi Bapak Ibu jangan mempercayai perasaan, karena perasaan kita bisa mendustai kita. Kecuali perasaan Kristus, Bapak Ibu ya. Perasaan Kristus adalah firman Allah. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah dalam hidupmu bersama, engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pikiran perasaan Kristus adalah firman Allah. Itu tidak akan pernah mendustai saudara. Firman Allah itu akan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita melalui iman. Sehingga Bapak Ibu dan saya tidak tertipu melalui perasaan kita. Dan ketika Bapak Ibu punya kekhawatiran yang terus over kekhawatiran, maka kecemasan itu menjadi tetangganya. Kecemasan menjadi paket. Atau kecemasan menjadi kata lain dari ketakutan. Siapa di sini Bapak Ibu yang sering cemas? Cemas ketika Anda lihat bahwa bisnismu mulai cooling down, tidak sesuai dengan ekspektasimu. Anda melihat bahwa masalah suami atau istri atau keluarga Anda
atau pekerjaan Anda, atau studi daripada anak-anak Anda belum berjalan dengan baik, Anda mulai cemas, sehingga akhirnya ketika tidur Anda nggak bisa tidur dengan nyenyak. Kecemasan adalah kata lain dari ketakutan itu sendiri. Dan ketika kecemasan datang, maka akan muncul khawatir, akan muncul ketakutan dan kegelisahan dalam bentuk ringan, bahkan sampai bentuk yang berat, dan akhirnya membuat Anda sakit. Ada orang yang sakit karena cemas, ada orang sakit karena khawatir, ada orang suka sakit karena ketakutan. Dan Bapak Ibu harus bebas dari semuanya ini. Tadi saya katakan bahwa banyak orang yang kelihatan sehat, tapi jiwanya sakit. Banyak orang yang kelihatannya beraktivitas kemana-mana, tapi rohnya sakit. Dan kecemasan yang sudah membahayakan, berbentuk tekanan mental, berbentuk stres, dan berbentuk kepanikan. Ya. Ada orang yang ketika mereka sudah mengalami kecemasan yang over, yang sangat membahayakan, maka tekanannya ada pada mental mereka. Tekanannya ada pada stres. Tekanannya ada pada kepanikan. Satu waktu, salah satu teman saya menceritakan bahwa dia melayani seorang yang ketika dia dalam kecemasan yang berlebihan, dan ketika itu menekan dia, maka itu berpengaruh di mentalnya. Dan ketika itu terjadi, maka kaca-kaca di rumah itu dia pukulin. Tangan-tangannya itu robek dan berdarah, saudara. Ya. Dan selalu dibawa ke dokter untuk diobati. Dan ketika kacanya kemudian diperbaiki, dipasang di rumahnya, dan ketika itu kambuh kembali, kaca-kacanya dipukulin semuanya. Beberapa kali istrinya juga dilukai, ya, sehingga akhirnya dibawa ke dokter, karena bukan cuma kaca rumah yang dipukulin, istrinya juga dipukulin. Ternyata ketika diambil pergi ke dokter, maka dokter katakan bahwa dia cemas. Dia cemas dengan banyak hal. Dari dia kecil, dia diperlakukan dengan tidak adil. Ketika dia mulai masuk ke dalam rumah tangga dan sebagainya, dia tidak selesaikan ini. Dia belum didoakan dan belum dibebaskan. Kecemasan ini dapat dialami oleh mereka yang mengalami ancaman secara nyata dalam kehidupan dia. Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya sekarang istilahnya dibully. Ketika Bapak Ibu tidak bisa menghandle-nya dengan baik, maka itu akan membawa kecemasan yang berkelanjutan dalam hidup. Sehingga Anda ada di dalam roh ketakutan. Pertanyaannya begini, bagaimana mengatasinya? Reaksi alamiah manusia atas ketakutan adalah menghindarinya. Namun saya katakan hal tersebut tidak akan menyingkirkan rasa takut itu. Bapak, Ibu, dan saya tidak boleh menghindari ketakutan, hadapi ketakutan. Amin. Lawan ketakutan itu. Satu-satunya jalan untuk mengatasi ketakutan adalah menghadapinya. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Satu-satunya jalan untuk mengatasi ketakutan adalah menghadapinya. Haleluya. Ketika Bapak Ibu lari, itu bukan cara untuk menyingkirkan rasa takut. Tapi Bapak Ibu harus hadapi itu. Menghadapinya. Mengatasinya. Dan Bapak Ibu akan melihat bagaimana Tuhan tolong saudara. Yaitu dengan meminta kekuatan dari Tuhan. Menghadapinya dengan meminta kekuatan dari Tuhan. Lalu Bapak Ibu lawan roh ketakutan tersebut. Beberapa kali saya mendoakan orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan. Ternyata masuknya melalui roh ketakutan. Dari kecil, mamanya sering takutan. Lu, itu tempat gelap lu. Gitu. Jadi roh ketakutan masuk di anak itu. Adakah orang tua di sini yang mau buat anaknya diam? Lalu menakutin mereka, kamu jangan ke situ loh. Nanti ada lu gini-gini loh. Lalu ditakut-takuti, anaknya teriak-teriak. Bagaimana Bapak Ibu tahu bahwa anak itu ketakutan? Lihat mukanya. Bahwa mukanya langsung cemberut dan sebagainya. Mukanya langsung muka takut. Maka dia dikuasai roh ketakutan. Kita orang tua ikut terlibat ketika Bapak Ibu suka nakut-nakutin anak-anak kita. Hari ini Bapak Ibu belajar bahwa ketika kita punya anak di rumah, kita punya cucu di rumah, jangan nakut-nakutin mereka. Karena itu akan membawa mereka untuk dikuasai oleh roh ketakutan. Itu membawa mereka ada di dalam dominasi roh ketakutan. Bagaimana cara menghadapinya? Pertama, buat daftar apa yang menjadi ketakutan saudara. Bapak Ibu harus buat daftar apa yang menjadi ketakutan. Daftar pertama, mungkin Anda takut dengan tempat gelap, takut fobia dengan tempat tinggi. Ketika Anda naik pesawat, Anda takut. Ketika Anda ketemu dengan binatang-binatang tertentu, Anda takut. Ada yang ketemu dengan ular takut.
Ada ketemu dengan tikus juga takut. Ada ketemu dengan kecoa juga takut. Buat daftar supaya Anda mengalami yang namanya kelepasan dan pemulihan. Ada orang yang sudah gede tapi juga takut tikus. Ada orang yang juga takut kecoa. Ada yang juga takut cecak, saudara. Ada orang yang lihat sarang laba-laba saja takut, saudara. Ada orang yang ketakutannya luar biasa. Kalau Bapak Ibu tidak kuasai, tidak bisa menghadapi dan mengatasi ketakutan ini, Bapak Ibu nggak akan bisa nolong orang lain, nggak bisa nolong diri kita sendiri. Buatlah urutan sesuai dengan kadar ketakutan saudara. Kalau ini high class, kalau ini cuma middle, kalau ini cuma low, Bapak Ibu harus buat urutan sesuai dengan kadar ketakutan kita. Sehingga Bapak Ibu mengalami yang namanya terobosan, bukan lari dari ketakutan. Ada orang yang lari dari ketakutan, tidak mau hadapi masalah, sehingga mereka akhirnya tetap dibawa persoalan. Mereka tetap dibawa masalah itu. Masalah harus dihadapi, sehingga Bapak Ibu akan melihat terobosan yang besar. Kekristenan itu tidak pernah mengajarkan kita lari dari masalah. Tuhan mengajarkan kita menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Temukan apa yang menjadi penyebab ketakutan Anda. Ada orang yang punya penyebab ketakutan itu sejak dari dalam kandungan. Ada orang yang punya penyebab ketakutan itu trauma ketika dia menghadapi kecelakaan. Trauma ketika diperlakukan dengan tidak baik oleh orang tuanya. Trauma karena dimarah-marahin. Trauma karena segala prestasi dia tidak pernah diakui oleh orang lain. Satu waktu saya melayani seorang, dan dia stres, dia tidak mau kerja. Dan dia katakan gini, saya kerja, saya pernah jadi manajer. Tapi bos saya tidak pernah akui. Saya tidak pernah diberikan salary sesuai dengan hasil kerja saya. Padahal itu perusahaan besar. Dan bukan cuma satu perusahaan. Ketika dia kerja di sana. Saya nggak bilang bahwa semua perusahaan itu jelek. Tapi dia dapat tempat-tempat kerja mungkin yang dia nggak siap untuk hadapi itu. Dan ketika dia diperlakukan dengan tidak baik, itu sehingga akhirnya membuat trauma di hatinya, trauma di perasaannya, trauma dalam hidupnya, sehingga mengakibatkan kekhawatiran dan kecemasan. Sehingga untuk disuruh kerja, dia nggak mau sama sekali. Untuk kerja benar-benar dia nggak mau sama sekali. Orang tuanya stres. Nah, ketika itu saya katakan, coba kamu buat. Berarti kamu ada di ketakutan yang high class. Saya tanya, apakah kamu mau dibebaskan? Kamu mau didoakan? Dan dia katakan mau. Kemudian setelah didoakan, maka dia dibebaskan. Hari ini orang ini menjadi seorang yang sukses dalam pekerjaannya, diberkati dalam pekerjaannya. Bahkan hebat yang saya lihat bahwa sekarang ini dia menjadi konselor. Dia konselor teman-teman yang hidup dalam ketakutan. Dan dia berkata begini, saya dulu adalah orang yang dikuasai ketakutan, bahkan sudah tidak mau kerja. Tapi Tuhan membebaskan saya ketika saya mau menghadapi ketakutan dan mengalahkannya. Haleluya. Temukan apa yang menjadi penyebab ketakutan Anda, lalu akuilah di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi ketakutan saudara, dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan begini, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Alkitab ajarkan kita, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Haleluya. Apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu harus serahkan kepada Tuhan. Dan kita akan lihat pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup kita. Jika hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan, saya percaya tentu tidak perlu ada yang perlu kita takutkan. Karena saya percaya bahwa dia kurios, dia penguasa tunggal, yang sanggup menjaga kita dari mara bahaya. Tadi saya katakan ada 5 berkat istimewa yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Dipimpin dari sorga, dilindungi dari sorga, dapat suplai sorga, dapat promosi sorga, dapat kuasa sorga. Ketika Bapak Ibu dan saya serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, keadaanmu akan baik-baik saja. Saya percaya banyak Bapak Ibu di sini yang datang penuh kekhawatiran. Kekhawatiran karena kesehatan, kekhawatiran karena bisnis, kekhawatiran karena keluarga, kekhawatiran karena pekerjaan, kekhawatiran karena uang. Banyak hal. Serahkan kepada Tuhan.
Jangan simpan sendiri. Kalau simpan sendiri, maka itu akan menjadi intimidasi dalam pikiran, menjadi kecemasan, menjadi kekhawatiran bagi Bapak Ibu. Sehingga kita tidak akan melihat terobosan. Justru kita akan melihat pergumulan berat yang akan kita hadapi. Buat daftar apa yang menjadi ketakutan saudara. Dan langkah yang kedua adalah, selanjutnya untuk menaklukkan ketakutan adalah menyesuaikan pola pikir kita dengan pola pikir Tuhan. Langkah yang kedua adalah kita harus menyesuaikan pola pikir kita dengan pola pikir Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan mengkonfrontasi pikiran-pikiran yang penuh ketakutan dengan firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu takut, maka Bapak Ibu sampaikan firman. Dalam nama Yesus, pikiranku adalah pikiran Kristus menurut Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah dalam hidup bersamaan kau harus menaruh pikiranku dengan pikiran Kristus. Bapak Ibu mengkonfrontasi pikiran-pikiran ketakutan, maka ketakutan itu datang melalui pikiran saudara. Konfrontasi melalui pikiran Kristus. Konfrontasi melalui firman Allah. Jadi kalau kita nggak pernah baca firman, nggak pernah renungkan firman, maka saya percaya kita akan jadi orang yang akan terus kalah. Tapi kalau kita terus merenungkan firman, memperkatakan firman, kita akan menjadi pemenang. Saya tidak katakan bahwa kita tidak akan mengalami, bahwa ketakutan tidak akan datang. Ketakutan pasti akan datang menjadi alarm untuk kita berjaga-jaga. Tapi kita tidak membiarkan dia menguasai kita. Karena dengan mengkonfrontasi pikiran yang penuh dengan ketakutan dengan firman Tuhan, itu adalah cara kita untuk menang di atas roh ketakutan. Karena jika Anda takut dengan sakit penyakit, dan Bapak Ibu sering berkata, waduh aku sakit, jadi sakit, itu doa saudara. Kalau Bapak Ibu katakan, aku akan gagal benaran Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu berkata, aku sembuh, aku sehat, aku kuat, aku akan melihat terobosan besar, aku diberkati Tuhan, aku akan melihat promosi, aku akan melihat jalan keluar. Lalu Bapak Ibu mulai paksa diri kita makan, paksa diri hidup sehat, mulai berolahraga, mulai kerja dengan sungguh-sungguh, kerja dengan jujur, kerja dengan benar. Kalau Bapak Ibu jual yang barang-barang KW, jangan bilang asli, bilang memang barang KW. Benar? Kalau Bapak Ibu betul-betul belum kerja dengan maksimal, belajar dari orang-orang yang kerja dengan benar. Kalau Bapak Ibu belum melayani dengan sungguh-sungguh, belajar dari orang-orang yang melayani dengan sungguh. Kalau Bapak Ibu terkena penyakit yang membahayakan, katakan firman Tuhan. Konfrontasi dengan firman Tuhan. Saya baca sebuah buku tentang seorang yang divonis dokter bahwa 3 bulan lagi dia meninggal. Dan dia kena kanker usus. Dan ketika dokter vonis bahwa 3 bulan lagi dia meninggal, dia nggak takut. Dia pikirkan itu sebagai lelucon. Dia pikirkan itu sebagai sesuatu yang wow. Bukan sesuatu yang dia menderita, saudara. Ketika pulang sampai di rumah, dia berkata kepada keluarganya, dokter katakan 3 bulan lagi, Papa meninggal. Lalu dia katakan kepada anak-anaknya, cari kaset khotbah yang lucu-lucu, yang pengkhotbahnya lucu-lucu. Saya mau nonton selama 3 bulan ini. Dan dia nonton kaset-kaset khotbah firman Tuhan yang lucu-lucu. Tiap hari, dari pagi sampai malam, dia hanya ketawa di depan video itu. Dengar hamba Tuhan yang khotbah lucu-lucu, dia ketawa selama 3 bulan itu. Dan dia lihat dia nggak mati-mati. Dia kemudian pergi ke dokter, dan dokter periksa dia secara general check up, lakukan general check up. Dan dokter heran, saudara. Hasil general check up-nya keluar. Dokternya heran, berkali-kali. Dokternya geleng-geleng kepala. Dia tanya, kenapa dokter? Dokternya tanya, kamu minum obat apa selama 3 bulan ini? Dia katakan, saya nggak minum obat. Saya hanya nonton video khotbah hamba-hamba Tuhan yang khotbahnya lucu-lucu. Dan selama 3 bulan ini, saya hanya cuma tertawa setiap hari. Dan dokter katakan begini, saya sudah periksa kamu, general check up kamu semuanya, dan tidak ada lagi virus cancer. Justru yang saya lihat, kamu sembuh total. Saya lihat bahwa usus kamu, usus yang baru. Tuhan sudah sembuhkan kamu total. Hari ini kalau Bapak Ibu kena masalah dalam persoalan, dalam sakit penyakit, entah itu cancer atau apapun, jangan menyerah. Tapi perkatakan firman Tuhan. Betul, kita nggak hidup selamanya. Tapi perkatakan firman Tuhan. Paling tidak, kalau sampai, misalnya saudara saya,
dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita dipanggil pulang dalam hidup yang beriman dan tidak menyerah dengan ketakutan, dengan masalah dan persoalan. Amin. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya mengalami penyakit-penyakit yang orang berkata tidak mungkin disembuhkan, entah itu cancer, entah itu diabetes, maka perkatakan firman Tuhan, tubuh kita ini diciptakan oleh firman Allah. Temukan jawaban dalam firman Allah. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu akan melihat konfrontasi dengan firman Tuhan. Maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan, perlindungan yang sempurna yang akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mazmur 91 ayat 4 dan 7 berkata, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Wow, perlindungan Tuhan bagi mereka yang memiliki firman Allah, yang percaya kepada firman Allah. Mazmur 91 ayat 4 dan 7 ini menjadi mazmur untuk perlindungan bagi orang-orang yang percaya kepada firman Allah dengan sungguh-sungguh. Alkitab katakan bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah, ada persoalan, ada tantangan. Dikatakan begini, bahwa penyakit sampar yang berterbangan di waktu malam. Dikatakan begini, penyakit menular, mengamuk di waktu petang. 1.000 rebah di sisi kiri, 1.000 rebah di sisi kanan. Kita sedang alami ini di masa-masa pandemi dan endemi ini kita masih alami. Wow. Tapi Tuhan berjanji melindungi kita. Tuhan berjanji menjaga kita. Karena ketika Anda mengkonfrontasinya dengan firman, maka ada God's protection, kingdom protection dalam hidup kita. Kita akan aman, kita akan ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa Anda akan alami ini. Jangan izinkan ketakutan menguasai kita. Konfrontasi itu dengan firman Allah. Dan Anda akan bebas dari roh ketakutan. Yang percaya dan diberkati Tuhan, tulis di kolom komentar. Saya sungguh amat diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya.